Masya Allahnya besoknya sekitar 1 minggu sesudah itu kami lagi duduk di depan rumah. Duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang kawan kami juga yang satu kampung. Dia datang ke rumah ngomong kepada kami, seandainya ada orang yang mau menyewa kios saya itu, saya akan menyewakannya. Daripada terbengkalai kayak begitu, makin lama kan makin rusak, makin lama mungkin nggak bisa dipakai lagi. Waktu itu saya terkejut, wah pas sekali kayaknya. Kami waktu itu kan nyewa rumah sekitar berapa waktu itu, entah 1,5 juta. Jadi pas katanya, oh pas, berapa kamu akan menyewa kedai yang begitulah kan. Dia bilang sekitar tentang waktu itu karena kedai kecil, kedai kiosnya kecil, sekitar 1 juta per tahunnya. Terus saya bilang sama dia, saya mau menyewanya, tapi kalau 1 juta mungkin saya nggak punya uang. Kamu lihat sendiri kan saya tidak punya pekerjaan. Karena dia belum tahu masalah uang yang kami dapat itu. Karena kami waktu itu merahasiakan uang itu karena takutnya nanti timbul rasa cemburu sosial. Akhirnya kami bernego tentang kios tadi itu. Sehingga saya bilang, kami hanya punya uang sekitar 700 per tahun. Saya bilang sama yang punya kios itu tadi. Terus lama-lama dia berpikir, ya boleh lah katanya. Ya alhamdulillah kami waktu itu dengan semangat yang baru, karena kami mempunyai sedikit uang. Nanti kami pikir kami akan membeli barang, kami bisa tempat kami tinggal juga kan, mungkin dengan sedikit uang yang tersisa kami juga bisa merintis untuk berjualan di kios itu tadi. Dan singkat cerita kami udah menyewanya dan kami masuk ke dalam, ya Masya Allah, kami rupanya sampai ke dalam. Memang kios itu udah terbengkalai dan udah keropos, jadi kami harus merehabnya kembali. Kalau nggak direhab mungkin nggak layak untuk kita jualan atau kita tinggal. Jadi uang yang sedikit tadi itu habis lagi untuk merehab daripada kedai itu, tempat kami tinggal dan tempat kami akan berjualan. Dan sisa uang kami memang betul-betul sedikit, entah sekitar 2 juta lagi atau 2,5 juta. Tapi karena itu tadi, Allah itu maha mengetahui, maha berkehendak, sehingga kami membeli barang sekitar segitu uangnya dengan barang yang saya bilang sama istri saya, kalau kita belanja nanti kita belanja barangnya yang banyak, barang walaupun dalam per barang itu sedikit. Itu maksudnya, kalau kita numpuk barang kan mungkin uang segitu hanya berapa macam barang kan udah habis buat duitnya itu tadi, uangnya itu tadi. Tapi kalau kita perbanyak macam barang, mungkin orang yang datang untuk membeli kan lebih suka karena banyak macam ragam barang walaupun barang itu nggak banyak. Jadi waktu itu kami belanja, alhamdulillah rezeki kami Masya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, laku ya, alhamdulillah laris kami laku, sehingga kami waktu itu belanja memang setiap hari kami belanja, karena faktor itu tadi, faktor barang itu cuman 3 macam yang kami beli. Jadi lama-kelamaan kami jualan, sehingga datang, itulah kuasanya Allah dibilang tadi. Allah itu maha mendengar, maka berbaiklah sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami jualan itu barang kami kan sedikit, dengan kehendak Allah datang orang untuk menawarkan modal kepada kami. Kami tidak pernah keluar, itu duduk di kiosnya itu, di kios tempat kami jualan itu. Jadi datanglah orang untuk menawarkan modal ke kami, sehingga waktu itu saya agak-agak takut untuk mengambil uang tersebut, karena takutnya nanti kami tidak sanggup membayar. Tapi orang itu bilang,
Enggak apa-apa katanya, kamu boleh memakai uang ini karena uang ini di rumah pun kami simpan katanya. Enggak kami pakai, kecuali nanti kami ingin membangun sesuatu baru kami akan mengambil uang itu. Dan itu mungkin lama kata dia, kamu bisa memakainya lama. Sehingga saya berpikir akhirnya kami berani mengambil uang itu karena genjang waktunya itu lama, makanya kami berani mengambil uang tersebut. Terus saya bilang sama dia, nanti kalau kamu memang membutuhkan uang ini karena kami memang uang itu agak sedikit banyak, nanti 1 bulan kamu mau memakai uang itu, kamu bilang bahwa 1 bulan lagi kami akan memakai uang itu. Kenapa begitu? Karena itu untuk kami sendiri biar nggak jadi beban, kami bisa menyisip-nyisip daripada belanjaan kami untuk menyisipkan uang yang kami akan bayar pada orang itu. Dan alhamdulillah karena putaran lakunya alhamdulillah waktu itu lakunya kencang, kami bisa membayar uang itu dengan tidak menjadi beban atau tidak jadi masalah, kami sanggup membayar. Sehingga beberapa bulan kemudian orang itu datang lagi dan menawarkan uangnya lagi, mendatang lagi dan menawar uang itu lagi. Dan waktu itu barang kami semakin banyak lah, karena faktor tadi banyak orang yang datang, bukan 1 orang yang datang, itulah kuasanya Allah. Kami tidak pernah meminta, kami hanya meminta kepada Allah. Dan kami tidak meminta, waktu itu tidak pernah datang kepada orang untuk meminta modal, tidak pernah. Malah orang tersebut itu yang uangnya itu disimpan nggak pernah dikasih sama orang lain, orang itu datang menawarkan ke kedai kita. Dia datang dari ke kedai kita, padahal tempat dia tinggal agak jauh lah dari tempat kami, walaupun satu kampung tapi agak jauh juga. Dia datang ke kedai kami dan menawarkan uang itu. Saya berpikir kalau bukan Allah atau kasih sayang Allah yang menggerakkan, maka orang itu nggak akan datang ke tempat kami. Dan kami pun bukan saudara sama mereka. Dan juga ada orang-orang yang lain juga yang menawarkan, walaupun kecil tapi selalu ada aja yang menawarkan modal buat kami. Dan kami tidak pernah meminta. Kalau kami membayangkan itu, makanya saya selalu kalau ngomong-ngomong sama kawan-kawan saya di sini, kalau mereka lagi cerita-cerita masalah kesusahan, masalah harus berbuat apa, harus bagaimana, saya selalu ingat kisah saya sendiri dan saya ceritakan kepada mereka, walaupun kadang-kadang tidak saya sebut nama saya sendiri. Boleh kita meminta kepada makhluk, tapi di malam hari kita duduk dan sholat 2 rakaat, sholat hajat atau sholat apa aja, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan Allah itu maha mendengar dan maha kuasa, dan dia maha tahu apa yang terjadi sama diri kita pribadi. Pasti dia akan memberi jalan atau solusinya. Mungkin orang bilang, saya selalu berdoa begini dan begitu, saya diberikan ini dan begitu, tapi doa saya tidak pernah terkabul. Sebenarnya doa dia itu bukan tidak terkabul. Sebagai contoh, kita misalnya membuat satu produk kereta atau Honda seperti produk Jepang. Jadi orang pertama yang membuat produk Honda itu kan dia tahu kualitas Honda yang dia bikin itu, standar mesinnya dia itu tahu berapa harus kencang dia lari, terus olinya berapa hari sekali harus diganti. Karena kenapa? Karena orang itu tahu, karena dia yang bikinnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghendaki kita ada di sini. Kan Allah tahu bagaimana diri kita. Misalnya kita meminta kekayaan atau harta yang melimpah, Allah tidak memberikan, karena Allah tahu kalau misalnya kita diberikan apa yang kita minta itulah yang akan membuat kita celaka di kemudian hari.
sehingga Allah tidak memberikan. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Waktu kita datang sama orang tidak ngasih apa yang kita minta, padahal kita tahu malam kita udah meminta sama Allah. Kita meminta kepada yang maha mengetahui, kita meminta kepada maha baik, dan kita meminta kepada maha segala-galanya. Jadi dia tahu apa yang baik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita. Mungkin ketika kita datang kepada makhluk meminta sesuatu malam dan meminta kepada Allah, datang kepada makhluk dan meminta kepada makhluk itu tidak dikasih. Itu siapa yang menghendaki? Allah yang menghendakinya. Karena kita semalam udah meminta sama Allah, baru besoknya kita berangkat. Kalau misalnya kadang-kadang apa yang kita minta itu dikasih, maka itulah yang akan menjadi kehancuran bagi kita sendiri, baik di dunia mungkin juga di akhirat. Jadi itulah mungkin kisah pribadi saya sendiri, dan saya selalu ingat kisah itu, dan jadi saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur, karena begitu banyak rahmatnya dan nikmatnya yang Allah berikan kepada saya pribadi dan keluarga saya, sehingga itu berlangsung sampai sekarang ini. Alhamdulillah, sampai sekarang ini kami masih bisa berjualan, walaupun udah banyak tempat-tempat jualan baru yang selama ini dibuka, tapi alhamdulillah kami bisa bertahan, dan alhamdulillah pembelinya juga masih lumayan. Itu karena kita selalu memohon kepadanya, kita selalu yakin bahwa dia itu maha kaya, dia akan mengirim hamba-hambanya sebagai rezeki kita untuk datang ke kita, untuk membeli di tempat kita. Mungkin sekian pengalaman ini yang menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk banyak bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa membuat saudara-saudara saya dimanapun berada yang lagi menonton menjadi motivasi. Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sangatlah baik. Maka kita sepatutnya berbaik sangka kepadanya dan selalu berharap kepadanya, takut kepadanya. Takut bagaimana? Berarti takut kita untuk tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, apa patut kita memohon kepadanya? Kan tidak patut. Tapi kalau kita udah mengerjakan apa yang disuruhnya, tanpa kita berkata pun Allah udah tahu apa yang di hati kita itu, apa yang kita kehendaki. Allah maha mengetahui, karena Allah sangat maha segala-galanya. Mungkin sekian, terima kasih yang udah mau menonton. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kita rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, dan diberikan keberkahan rezeki kepada kita, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan rezeki itu di dunia dan juga di akhirat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.